SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafidhahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang anjuran agar imam itu hikmah dalam sholatnya, dan penjelasan tentang siapa yang berhak atau yang paling berhak menjadi imam, juga penjelasan makna aqra'uhum li kitabillah, bahwasanya yang paling aqra', yang paling baik bacaannya yaitu yang al-aksar wal ahsan kama qulna, yang paling banyak hafalannya, yang paling baik membacanya. Dan juga dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bolehnya imam itu anak yang belum baligh, asal dia sudah sampai umur tamyiz dan mampu serta menguasai dan mengilmui tentang imamah, tentang seorang untuk menjadi imam di dalam sholat. Pembahasan berikutnya, qala al-musannifu hafidhahullah, iqtida'ul muftaradi awil muftaridi bil mutanaffili wa aksuhu, tentang bolehnya orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat nafilah atau sholat sunnah. Wa aksuhu, dan sebaliknya, orang yang sholat sunnah bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat fardu. Ini boleh. An Jabir, dari sahabat Jabir, anna Mu'adz bin Jabalin, bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal kan yusalli ma'an nabiyyi, dahulu biasanya salat bersama Nabi SAW, yaitu salat fardu berjamaah di masjid Nabi SAW. Thumma yarji', setelah selesai salat fardu berjamaah bersama Nabi di masjid Nabi, kemudian dia pulang kembali ke kampungnya, ke kaumnya. Faya ummu qaumahu, lalu di sana dia mengimami kaumnya. Salat lagi dengan salat yang sama, menjadi imam bagi kaumnya. Dalam hadis ini diceritakan tentang yang biasa dilakukan dahulu oleh sahabat Mu'adz.
Dijelaskan di hadis ini bahwa sahabat Mu'ad itu sholat fardunya itu berjamaah bersama Nabi SAW. Setelah selesai sholat bersama Nabi, beliau pulang ke kampungnya, pulang kepada kaumnya, lalu di sana dia sholat lagi, sholat yang sama. Sekarang beliau jadi imam untuk kaumnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, sholatnya sahabat Mu'ad ya bersama Nabi SAW ini adalah sholat fardu, ya sholat fardu. Sebagaimana imam sholat fardu, sahabat Mu'ad juga sholat fardu di sini. Ini ya. Paham ya sampai di sini? Sholat yang pertama sahabat Mu'ad bermakmum kepada Nabi, ini adalah sholat fardu. Lalu pulang, sholat yang sama dikerjakan. Sahabat Mu'ad jadi imam dan yang lain itu makmum. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa ketika sahabat Mu'ad sekarang sholat lagi, sholat yang sama bersama yang lainnya, dia jadi imam dan sahabat yang lainnya yang merupakan kaumnya jadi makmum. Nah, perlu diketahui ini bagi sahabat Mu'ad sunnah, tapi bagi kaumnya adalah fardu. Mengerti? Karena sholat fardunya tadi sudah ditunaikan ketika bersama Nabi SAW. Jadi sholat yang kedua yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad ketika beliau jadi imam ini adalah sunnah bagi beliau. Namanya sholat sedekah namanya. Tetapi bagi sahabatnya, bagi kaumnya, ini kan sholat yang pertama ketika jadi makmum. Maka ini fardu bagi makmumnya. Maka hadis ini dalil bolehnya orang yang sholat fardu bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Mengerti ya? Baik. Wa an Yazid bin al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulamun syabun. Dari sahabat Yazid bahwasanya dahulu pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau masih muda. Falamma shalla, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, berarti selesai sholat fardu bersama sahabat yang lain, selesai sudah sholat fardu. Idza rajulani, ternyata ada dua sahabat lam yusalliya, tidak ikut mengerjakan sholat. Jadi diceritakan dalam hadis ini, pertama Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabat di masjid. Setelah selesai sholat rampung ini, ternyata ada dua sahabat di pojok masjid, ya, tidak ikut mengerjakan sholat bersama jamaah tadi. Ini maknanya. Lam yusalliya fi nahiyatil masjid, di pojok masjid. Fada'a bihima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar memanggil keduanya, membawa keduanya. Mau ditanya. Faji'a bihima. Lalu keduanya pun dibawa, didatangkan. Tur'adu faraisuhuma. Tur'ad itu menggigil, gemetar. Ya. Tur'adu faraisuhuma, dalam keadaan dia menggigil, gemetar badannya. Takut ya kan? Takut kok dipanggil. Dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut keduanya. Tadi enggak sholat ya. Pasti dimarahin nih kan. Karena kita sendiri enggak sholat. Kayak antum enggak sholat ketahuan sama kemahasiswaan. Paling enggak ketahuan wahyu lah itu. Faqala, Rasulullah bertanya, nah ini dia. Ini termasuk belajar di sini. Rasulullah enggak langsung marah. Tanya dulu sebabnya.
Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangimu mengerjakan sholat bersama kami? Kenapa jadi kamu nggak sholat bersama kami? Apa yang membuat kalian tidak ikut sholat berjamaah bersama kami? Qala, keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina. Kami telah melaksanakan sholat tersebut di rumah kami. Rihalina di tempat tinggal kami, di rumah kami. Jadi alasannya adalah karena keduanya sudah sholat. Mengerti ya? Berarti sebenarnya baik Rasulullah dan para sahabat serta dua sahabat yang ini sama-sama telah mengerjakan sholat. Selesai ya? Ngerti sampai di sini? Baik. Saya lanjutkan. Faqala, lalu apa kata Nabi SAW? La taf'alu. Jangan kalian lakukan lagi. Idza shalla ahadukum fi rahlihi. Apabila salah seorang di antara kalian, ini sekarang Rasulullah bersabda kepada semua sahabat, bukan pada cuma dua orang ini. Umum, disampaikan kepada semuanya. Jangan kalian kerjakan, lihat pakai jamak, enggak pakai dua lagi. Apabila di antara kalian telah mengerjakan sholat di rumahnya, summa adrakal imama walam yusolli falyusolli mahu. Kemudian dia mendapati imam belum melaksanakan sholat, maka sholatlah bersama imam tersebut. Di sini Rasulullah memberikan arahan. Kalau seseorang di antara kita telah mengerjakan suatu sholat fardu, kemudian dia datang ke masjid, ternyata di tempat itu belum dimulai sholat yang sama. Mengerti ya sampai di sini? Jadi datang ke sebuah masjid, ternyata di masjid itu pelaksanaan sholat fardu yang sama, agak mundur gitu kan, sehingga belum dimulai. Maka Rasulullah bilang apa? Fal yusalli ma'ahu. Sholatlah bersama imam tersebut. Sholatlah bersama imam tersebut. Fa innaha lahu nafilah. Sesungguhnya sholat tersebut bagi orang ini adalah nafilah, sholat sunnah. Lihat. Jadi di hadis ini ada imam yang dia melaksanakan sholat fardu pertama kali. Berarti masih di awal, pertama kalinya. Sementara ada makmum yang ikut di sana untuk yang kedua kalinya, karena sudah melaksanakan di rumahnya tadi. Mengerti? Nah, Rasulullah mengabarkan untuk makmum ini yang telah mengerjakan sholat untuk kedua kalinya, sudah mengerjakan sebelumnya, kata Rasulullah, fa innaha nafilah. Sholat ini bagi dia adalah nafilah sunnah. Maka hadis ini dalil bolehnya bolehnya orang yang mengerjakan sholat sunnah bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat fardu. Mengerti? Nah, ini toh ini. Jadi dua hadis ini menjelaskan secara global bolehnya. Hadis pertama tentang bolehnya sholat wajib bermakmum kepada imam yang sholat sunnah. Hadis yang kedua menjelaskan bolehnya sholat sunnah dengan bermakmum kepada imam yang sholat fardu. Mafhum insyaallah? Pendalilannya mafhum? Barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, iqtidaul muqimi bil musafiri wa aksuhu. Kalau tadi antara imam dan makmum yang sholat sunnah dan sholat wajib, ini tentang imam dan makmum yang muqim dan musafir. Iqtidaul muqimi bil musafiri wa aksuhu. Bolehnya muqim, orang yang muqim bermakmum kepada imam yang musafir. Bolehnya orang yang muqim berjamaah
sholat berjamaah dengan imam yang musafir. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Musafir boleh bermakmum atau sholat berjamaah dengan imam yang mukim. Ini maknanya. Apa bedanya Ustaz? Ada bedanya. Nanti dijelaskan habis ini. Kenapa begitu? Ya karena bagi musafir itu kalau dia sholat sendirian itu afdolnya qashar. Mengerti? Pendapat yang rajih bagi musafir lebih afdol qashar daripada itmam, daripada sempurna. Itu diingat loh. Kalau dia sholat sendirian atau berjamaah dengan imam sama-sama musafir. Bagaimana bila imamnya mukim? Dijelaskan habis ini. An Ibni Umar qala, dari sahabat Abdullah ibn Umar berkata, Shalla Umaru bi ahli Makkah az-zuhra. Sahabat Umar pernah sholat menjadi imam bagi penduduk Mekah mengerjakan sholat zuhur. Kita tahu sahabat Umar itu mukimnya di mana? Mukimnya di mana? Di Madinah. Mukimnya di Madinah. Ini cerita dari Abdullah ketika sahabat Umar jadi khalifah dan pusat pemerintahan ketika itu di Madinah. Berarti ketika di Mekah sahabat Umar menjadi musafir. Baik. Kata sahabat Abdullah bin Umar tadi, sahabat Umar melaksanakan salat berjamaah dan menjadi imam bagi makmum ahlu Mekah, penduduk Mekah, di Mekah, ngerti ya? Fasallama fi rak'ataini tsumma qala. Lalu kemudian beliau yaitu sahabat Umar salam, selesai salatnya. Menyelesaikan salat fi rak'ataini, 2 rakaat. 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, atimmu salatakum ya ahla Makkah. Sempurnakan salat kalian wahai penduduk Mekah, fa inna qaumun safrun au safarun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang safar. Nah, di sini saya ulangi lagi, sahabat Umar sedang safar ke Mekah. Karena beliau khalifah, maka beliaulah yang paling berhak menjadi imam, dan ketika itu beliau jadi imam. Di antara makmum yang sholat penduduk Mekah yang notabene adalah mukim. Tadi saya sebutkan bahwasanya untuk musafir afdalnya adalah qashar. Paham sampai di sini? Begitu juga sahabat Umar ketika itu. Beliau jadi imam, setelah selesai 2 rakaat dan ini sholat zuhur, beliau salam. Karena beliau musafir, afdalnya adalah qashar. Setelah 2 rakaat salam. Lalu apa kata sahabat Umar? Sempurnakanlah wahai penduduk kota Mekah. Maksudnya sempurnakan 4 rakaat. Nah, hadis ini atau riwayat dari sahabat Umar pertama yang harus kita ketahui, meskipun ini riwayat dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar sampai kepada sahabat Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar menceritakan tentang Umar, berarti sampai ke Umar. Namun derajat atau model hadis seperti ini adalah hadis yang marfu. Ya, meskipun ini kisah tentang sahabat Umar, tapi di sini Umar sedang mempraktekkan, ya. Di antaranya adalah menjelaskan tentang sifat solat. Maka kata para ulama, yang seperti ini di antara bentuk hadis ya, bentuk asar yang marfu sampai kepada Nabi SAW. Karena kata para ulama tidak mungkin sahabat berkata seperti ini kecuali itu diambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya meskipun ini adalah asar dari sahabat Umar, tetapi derajatnya adalah marfu
sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, asar ini menjelaskan kepada kita bolehnya apa? Bolehnya mukim bermakmum kepada imam musafir. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya bila imam musafir ini mengqashar salatnya, maka makmum tidak ikut qashar kalau dia mukim. Tetapi kewajibannya adalah menyempurnakan. Jadi nambah sendiri nanti kekurangannya berapa. Nambah sendiri nanti dua rakaat sisanya. Nah, ini sifatnya. Sekali lagi, bila imam musafir ini mengerjakan sholatnya nanti qashar, maka makmum yang mukim harus tetap kewajiban dialah sempurna 4 rakaat. Maka nambah sendiri tadi 2 rakaat. Jadi ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makmum nambah sendiri jika dia mukim. Jika makmum ini seorang yang mukim, dia nambah sendiri 2 rakaat, menyempurnakan sampai 4 rakaat. Tapi kalau makmum sama-sama musafir, dia enggak, sama-sama 2 rakaat. Baik. Yang kedua, idza iqtadal musafiru bil muqim atam. Nah, apabila seorang mukim itu boleh bermakmum kepada musafir, lebih boleh lagi musafir bermakmum kepada mukim. Pastilah, ya kan? Lebih boleh lagi bermakmum kepada mukim. Terus apa yang dia lakukan? Seperti saya sebutkan tadi, apa yang dia lakukan sementara bagi dia itu lebih utama qashar? Apakah dia qashar ataukah ikut imam menyempurnakan sholat karena imamnya mukim? An Musa ibni Salamah al-Hudali qala, sa'altu ibn Abbas, saya bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam? Bagaimana saya salat apabila saya di Makkah dan saya tidak salat bersama imam? Jadi di sini pertanyaan yang pertama tentang tata cara salat musafir ketika dia salat sendirian. Faqala, sahabat Abdullah ibn Abbas menjawab, rakaatain, 2 rakaat. Maksudnya qashar. Ini memang di antara yang menunjukkan qashar lebih afdal. Kata beliau, raka'ataini sunnatu Abil Qasim, 2 rakaat. Itulah sunnah Abil Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman ketika safar, ingat, qashar lebih afdal daripada itmam, sempurna. Wa Nabi Mijlazin qultu libni Umar, saya bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, al-musafiru yudriku rak'ataini min salatil qaum, yakni al-mukimin. Seorang musafir bertanya tentang sebagaimana seorang musafir mendapatkan 2 rakaat bersama salatnya qaum, yaitu orang-orang yang mukim. Atujzihi rak'atani au yusalli bi salatihim, apakah cukup 2 rakaat tersebut? Apakah dia salat seperti salat mereka, yaitu sempurna maksudnya? Ini sering bertanya, Ustaz, ana mukim nih, Ustaz. Ana musafir, Ustaz. Ya, afdalan qashar. Kemudian saya berjamaah dengan mukimin di sana, salat zuhur. Saya masbuk. Ya, saya masbuk masuk ke rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Saya dapat 2 rakaat, Ustaz, imam salam. Ya kan? Sudah 4 rakaat. Imam 4 rakaat, saya 2 rakaat, imam salam. Saya kan musafir, Ustaz. Boleh enggak saya salam? Nah, ya kan? Bolehkah saya ikut salam? Saya kan musafir, qashar 2 rakaat. Nah, apa jawabannya? Pertanyaan seperti ini dijawab oleh sahabat Ibnu Umar di sini. Apa kata sahabat Ibnu Umar?
Fadhahika. Sahabat Ibnu Umar senyum. Wa qala, lalu bersabda, lalu mengatakan, yusalli bi salatihim. Dia salat dengan salatnya mereka. Dengan salatnya orang-orang yang mukim ini. Qasar apa itmam? Itmam 4 rakaat. Berarti dia harus nambah 2 rakaat lagi. Sampai sini mengerti ya teman-teman? Mengerti ya? Mengerti teman. Berarti kalau kita berjamaah, meskipun kita qasar, kita ikut imam. Kalau imam qasar, alhamdulillah kebetulan. Biasa begitu kita itu. Kita yang kalau di rumah biasa ya kan, kalau sudah nyampe di tempat kita udah biasa, sudah siap diri kita ini bermakmum kepada imam yang itmam. Tapi ketika di tengah perjalanan misalkan di stasiun atau di terminal kita sholat, kita berharap nih imam ini qasar gitu. Lah, makanya intinya kita ikut imam. Ketika imam kita musafir, imam qasar, kita ikut qasar. Tapi ketika imam sholat 4 rakaat sempurna, maka kita juga ikut sempurna. Kalau kita masbuk, kita nambah menyempurnakan sholat tersebut meskipun kita seorang musafir. Mafhum sampai sini? Nah, mungkin pertanyaan yang lain, Ustaz. Ketika ana liburan, ketika liburan Ustaz, pulang kampung, ana ini musafir apa mukim? Ana musafir apa mukim? Jawabannya pendapat yang rajih, antum musafir. Kenapa? Karena mukimnya antum di sini. Mukimnya antum sudah di Surabaya. Selama antum di Rosa di Surabaya, itu antum mukimnya di Surabaya. Berarti kalau pulang antum itu musafir. Dari mana kok musafir? Itu kan rumah orang tua ana. Jawabannya bagaimana? Jawabannya antum tinggal di mana? Tinggal di Surabaya apa di sana? Sekarang kita tanya, antum pulang kampung untuk apa? Untuk liburan. Untuk liburan. Mungkin bingung lagi nih, apa bedanya Ustaz? Bedanya begini, di antara yang membedakan apa kita musafir atau enggak, itu seorang yang mukim itu dia itu memang bertempat di suatu, dia memilih satu tempat untuk dia di sana dengan memiliki aktivitas yang teratur. Ya. Yang teratur. Yang di sana dia nyaman, ya. Mudah gitu. Interaksinya ada di sana, nyambungnya ada di sana. Ya, oleh karena itu ketika thalib seperti kita, antum ini ke sini, maka antum itu aktivitasnya di sini. Aktivitasnya yang teratur di sini. Makanya antum ke sini bawa perlengkapannya lengkap, dari pakaiannya, ya, tempat tinggalnya di sini, semuanya di sini. Justru kalau antum pulang itu hanya untuk satu keperluan, liburan. Tidak, ketika antum pulang pun antum nggak mikir, nggak akan kepikiran antum memikirkan saya itu kerja apa di sana, saya itu akan membuat aktivitas ini dan itu, nggak akan kepikiran. Kenapa? Karena aktivitas antum yang rutin itu ada di sini. Itu bedanya. Dan antara mukim dan musafir bukan ditentukan dengan KTP juga. Ini kan KTP anak Lombok Ustaz, bisa begitu kan? Bukan juga, bukan dilihat dari situ. Tapi lihat tadi, justru kalau antum pulang itu untuk liburan, itu hanya untuk satu keperluan. Terbatas untuk keperluan. Sementara aktivitas antum ya di sini. Makanya setelah selesai keperluannya liburan, balik ke sini untuk aktivitas kesehariannya. Nah, maka mukim antum di sini. Ketika keluar dari kota ini, berarti antum musafir. Musafir seperti itu. Beda dengan seorang yang memang punya aktivitas ganda, misalkan ya kan. Aktivitas ganda. Jadi di sini dia punya aktivitas, di kota yang lain memang punya aktivitas dia. Nah, maka di sini dia mukim, di sana juga mukim. Di sana dia mukim, di sini dia mukim, gitu kan. Nah, seperti itu.
Bisa dimengerti insya Allah? Memang tempatnya bukan safar, nanti insya Allah lebih rinci lagi ketika kita bahas tentang safar. Tapi kesimpulannya di sini ketika antum safar untuk liburan itu antum musafir di rumah. Nah, ketika anak safar Ustaz, kita dihadapi dengan dua hal. Apakah anak itu mengqashar sholat, berarti anak sholat sendirian? Ya. Ataukah anak sholat berjamaah Ustaz? Tapi anak kan kalau berjamaah kan harus itmam. Nah, ngertinya di sini? Katanya qashar lebih utama daripada itmam bagi musafir. Tapi sekarang kita dihadapkan, kalau anak qashar berarti anak sholat sendirian nih. Tak bisa bersama jamaah. Kalau sholat berjamaah harus itmam. Mana yang lakukan? Yang antum lakukan adalah pertama begini, kita jawab. Ketika antum menjadi musafir dalam keadaan safar, kewajiban sholat fardu gugur, itu yang pertama. Kewajiban sholat fardu itu gugur. Berarti tidak berdosa kalau enggak sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Maka kita katakan, meskipun sholat berjamaah sudah enggak wajib, tetapi ketika antum tidak sholat berjamaah, antum enggak dapat pahala sholat berjamaah. Itu rugi besar. Sampai sini mengerti? Mengerti ya? Dan bahwasanya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, seperti itu. Mengerti ya teman-teman ya? Oleh karena itu, bila kita bisa sholat berjamaah, maka berjamaah bersama imam, itmam lebih afdol, lebih utama daripada antum sholat qashar tapi sendirian. Tapi sendirian. 6. Pertanyaan lagi sekarang tentang jamak. Tentang jamak. Bukankah bagi musafir juga boleh jamak? Ya, benar nggak? Masih jauh sih pembahasannya, makanya jelaskan. Keburu liburan nanti. Bukankah musafir juga boleh menjamak, Ustaz? Nah, bagaimana afdolnya, Ustaz? Jamak qashar atau qashar tanpa jamak, atau itmam jamak atau itmam tanpa jamak? Ketika kita musafir nazil, kita musafir tapi sudah sampai di tujuan kita. Baik. Bagaimana jawabannya ini? Jawabannya begini. Jawabannya adalah ketika kita sebagai musafir nazil, apa musafir nazil? Musafir tapi sudah nyampe di tujuan. Tapi di situ kita bukan mukim. Karena kepentingan, karena keperluan. Ya, kita masih mukim kita di tempat yang lain. Nah, maka jawabannya adalah apabila kita bisa apabila tidak ada hajah untuk menjamak, maka afdolnya qashar tanpa jamak. Paham? Ngerti ya? Apabila tidak ada hajah untuk menjamak, yaitu menggabung dua sholat di satu waktu, maka afdolnya adalah tetap qashar tanpa jamak. Ngerti? Tetapi kalau ada hajah beda lagi. Tapi bila ada hajah untuk menjamak, ya qashar dan boleh jamak. Qashar dan boleh jamak. Jamil, ngerti? Jadi intinya bagi musafir qashar lebih afdol. Tapi jamak tidak lebih afdol. Bedakan. Jadi qashar itu afdol, jamak itu boleh. Karena kenapa? Karena sholat itu pada asalnya ada waktunya. Hanya saja gugur keharusan di waktu yang tertentu itu karena safar. Sehingga boleh jamak. Beda dengan qashar. Qashar ini memang lebih afdol
daripada itmam. Daripada itmam. Maka tetap qashar dengan tidak menjama itu lebih afdal. Misalkan satu kelas, ya ada kepentingan penelitian misalnya, ada penelitian antum nanti kelas berapa, semester 5 kalau nggak salah, itu melakukan penelitian apa sama Dokter Slamet itu biasanya sampai 2 hari biasanya itu, berangkat Jumat pulang Ahad sore biasanya. Lah itu kita keluar kota. Nah ini kan antum ini kan bersama-sama ini kan bersama-sama, semuanya musafir, nanti sholatnya bareng-bareng. Baik. Apa yang afdol bagi kami nih Ustaz? Jawabannya seperti tadi. Afdolnya kalau imamnya sama-sama musafir, qashar. Qashar. Bagaimana dengan jamaknya? Dilihat seperti tadi. Kalau ada hajah, boleh jamak. Artinya kepepet banyak urusan, banyak kerjaan gitu kan. Sehingga sulit bagi kami mengerjakan pada waktunya antara zuhur sama asar misalkan. Maka boleh jamak. Nah, tetapi kalau tidak ada hajah untuk menjamak, afdolnya tetap pada waktunya dan tetap qashar. Waktu zuhur dikerjakan 2 rakaat, nanti ketika masuk waktu asar dikerjakan 2 rakaat. Tetapi ketika ada hajah, maka langsung dijamak 2 rakaat, 2 rakaat. Namun tetap dalam keadaan qashar. Mafhum insyaallah teman-teman. Nah, Baik, ini dulu yang bisa disampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Apa? Azan ya? Azan dulu. Baik, silakan azan dulu. Untuk musafir, mukim, nanti ada bab sendiri insya Allah. Bab sendiri insya Allah. Ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ana jawab beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apabila seseorang sudah menentukan waktu liburannya seperti seminggu atau sebulan, apakah ia seorang musafir? Pertanyaan yang semakna. Apakah benar batasnya waktu bagi musafir itu hanya 40 hari dan jika lebih dari itu disebut mukim? Baik. Pertanyaan ini saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Dalam masalah ini terdapat khilaf di antara para ulama, yaitu tentang batas penamaan safar. Apakah safar itu dibatasi dengan waktu? Ya. Ataukah penamaan safar itu berdasarkan uraf, ya, berdasarkan kebiasaan atau pemahaman yang dimengerti? Maka di sini terdapat khilaf. Yang membatasi dengan waktu pun berbeda. Ada yang mengatakan minimal 3 hari. Jadi kalau sudah dari awal diniatkan anak safar ke sana itu 3 hari, maka kalau sudah nyampe di sana sudah terhitung mukim. Ini maknanya. Ada yang batasi 4 hari. Ada yang batasi sampai 20 hari. Ada yang batasi sampai 40 hari. Gitu. Jadi maknanya kalau dia dari awal sudah meniatkan ke sana, misalkan saya ada urusan liburan misalkan 20 hari, lebih dari 20 hari, maka berdasarkan pendapat yang batasannya sampai 20 hari, kalau sudah lebih dari 20 hari berarti dia sudah mukim. Jadi dari awal sudah mukim. Jadi nggak ada hak musafir bagi dia, hak safar bagi dia. Ngerti? Ini diantara yang dikatakan oleh para ulama. Tapi yang rajih insyaallah ta'ala yaitu yang menamakan safar itu dengan safar itu sendiri, yaitu kapan seorang itu pergi ke satu tempat bukan untuk mukim, ya dia safar, itu saja, tanpa dibatasi mau berapa hari dia di sana. Meskipun dengan sengaja dia misalkan 10 hari atau sebulan misalkan, tapi untuk apa di sana ente? Ente mukim. Selama bukan untuk mukim berarti dia masih musafir dan bagi dia hak safar. Dan ini insya Allah pendapat yang rajih. Banyak dalilnya, diantaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membatasinya. Allah Taala menyebutkan safar, ya udah safar, gitu kan. Berarti safar di sini safar yang diketahui umumnya manusia. Ya udah safar. Kapan orang itu nggak mukim, berarti dia safar. Berarti antum liburan, mana? Orang liburan ini udah liburan, bukan untuk mukim. Bukan untuk tinggal di sana. Bukan untuk tinggal di sana. Tapi untuk suatu keperluan yang kalau selesai keperluan itu ya antum kembali. Ngerti ya? Ada yang bertanya, Ustaz, berarti anak ke Stay Ali 4 tahun itu safar, kebalik. Wah, bingung lagi nih jawabnya. Enggak. Antum justru ke sini sudah niat mukim. Karena keperluannya belajar, enggak. Antum di sini mukim. Dari mana anak bilang mukim? Buktinya antum bawa semua perlengkapannya ke sini. Seandainya antum punya istri, antum bawa istrinya. Kalau bisa, ya Abdul Aziz ya. Abdul Aziz belum bisa. Nah, ini maksud anak, ya kan? Itu maksudnya. Kegiatan antum di sini, baju antum di sini. Seandainya di asrama itu boleh masak, bawa kompor antum. Ya. Nah, ini maknanya. Jadi antum di sini itu mukim. Justru ketika pulang itu antum untuk liburan itu antum safar. Nah, intinya di sini wallahu taala a'lam bishawab. Setelah saya sebutkan banyak khilaf, yang lebih rajih insyaallah bahwasanya safar itu tidak dibatasi dengan waktu. Kapan kita di tempat itu bukan untuk mukim, berarti masih dinamakan safar. Tapi seperti saya sebut tadi, kaitan dengan sholat, keadaan kita seperti tadi, bahwasanya sholat berjamaah lebih afdal daripada antum sholat sendirian.
Lebih afdal daripada sholat sendirian. Dan ketika antum sholat berjamaah, itu pun hendaknya ikuti ketentuan yang ada di situ. Dan apabila imamnya mukim, dia menyempurnakan sebagaimana imam menyempurnakan sholatnya. Dan itu lebih afdal. Tidak mesti seperti makanya saya ingatkan tadi di awal, meskipun antum musafir di sana, ya, antum sholat berjamaah lebih afdal daripada antum sholat sendirian. Sehingga karena itu anak alami ketika awal-awal belajar itu. Ketika anak pulang nih bertentangan dada ini. Satu sisi qashar lebih afdal, tapi sisi lain anak harus sholat berjamaah nih. Mana ini? Kalau sholat berjamaah nggak bisa qashar. Sampai muncul keraguan sampai seolah-olah saya mengatakan lebih baik sholat sendirian asal qashar. Sampai seperti itu. Ini salah, keliru. Afdalnya tetap sholat berjamaah bersama imam, bersama kaum muslimin di masjid kampung tersebut. Ini yang afdal. Nah, baik. Mana tadi urutannya? Berikutnya. Bagaimana ketika safar terus singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya misalkan? Ketika sholat kita mendengarkan bacaan surat Al-Fatihahnya imam ada huruf-huruf yang keliru. Bacaannya mungkin merubah makna. Baik. Bagaimana dengan imam yang bacaannya rusak misalkan? Nah, apakah boleh kita sholat di belakangnya? Pernah kita singgung sebenarnya. Selama kesalahannya itu tidak sampai merusak makna, maka boleh. Maksudnya boleh dalam artian sholatnya tetap sah. Tapi kalau sampai rusak maknanya, jauh sekali menyimpangnya, maka sholat di belakangnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Apa yang kita lakukan? Sholat sendiri, nunggu imam itu selesai, nanti kita sholat sendiri. Allah taala alam. Bagaimana kalau sudah masuk dibatalkan sholat kita? Ya, kita sholat sendiri. Berikutnya, mana yang lebih afdal bagi rombongan musafir ketika singgah di suatu masjid untuk menunaikan sholat? Apakah menunggu imam selesai dari sholat ataukah ikut sholat sempurna bersama imam? Sholat bersama imam. Ya, kalau pas datang ke masjid kebetulan sholat berjamaah sedang didirikan, sholat bersama imam yang ada di situ, nggak nunggu selesai. Karena perintahnya apa yang kita dapati ketika masjid, yang kita dapati kita kerjakan. Kemudian kita sempurnakan yang kita lewatkan, yang terlewat. Ya, mengerti? Apalagi kalau jamaahnya belum dimulai, ya tunggu. Ya. Kita boleh sholat sendiri membuat jamaah baru ketika jamaah yang pertama selesai, baru boleh. Dan tidak menunggu. Bolehkah sholat jamaah dijamak dengan sholat? Bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Tentang jamak ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar? Karena yang kita tahu dalam hadis itu yang dijamak dengan asar sholat zuhur. Bagaimana dengan sholat Jumat? Bolehkah di sholat jamak dengan sholat asar? Fi khilaf. Namun yang rajih insyaallah bahwasanya sholat Jumat itu boleh dijamak dengan sholat asar. Karena sholat Jumat itu pengganti dari sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar, maka sholat Jumat juga boleh dijamak dengan sholat asar. Ya, apakah boleh mendirikan berjamaah di masjid yang telah mendirikan sholat berjamaah? Nah, seperti yang sudah jawab tadi. Pertama begini, apakah boleh mendirikan sholat berjamaah, ya, di masjid yang sudah mengerjakan sholat berjamaah? Tayyib. Pertama dilihat sholat yang kedua itu apa. Kalau dilakukan karena memang hajah, karena memang diperlukan, dalam artian sholat berjamaah yang pertama selesai, kemudian datang rombongan orang jamaah kedua, maka jawabannya boleh. Tapi kalau sholat kedua ini dilakukan sebagai tandingan, ini beda mazhabnya, beda aliran. Tidak boleh, karena akan menimbulkan perpecahan, mafsadat yang lebih besar. Maafkan insyaallah. Dan ini saya ucapkan, dan melakukannya pun setelah selesai. Jadi itu wallahu taala alam bisawab.
Tip, demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mungkin beberapa soal, beberapa pertanyaan belum bisa dijawab. Mudah-mudahan bisa kita jawab pada kesempatan yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.